dong, taruhnya yang enakan apa di depan sini. Tapi nggak apa-apa, ini bidadari bidadari. Ini yang masuknya duluan. Salah, emang saya ngomong salah. Ibu mau nggak masuk duluan? Nggak mau. Ih, gue nggak mau. Yang namanya cinta itu nggak pernah kenal jarak. Cinta itu nggak kenal usia. Cinta itu nggak pandang umur. Cinta itu nggak pandang fisik. Contoh, boleh dikasih contoh? Nah dulu kan udah bilang, boleh nggak saya kasih contoh? Boleh. Ada orang gembrot, kata cinta apa? Kalau langsing fitnah. Beda kata langsing. Orang yang namanya gembrot itu duduk susah, bangun susah. Beribu-ribu maaf. Kata cinta bukan gembrot. Kata cinta apa? Semok, montok, bohai, pahenol, gemoy. Kata jin gak akan pernah melihat sesuatu yang dipandang orang lain kurang sempurna. Buat orang yang mencintai, pasti dia akan menjadi sempurna. Betul? Contoh lagi boleh gak? Ada orang pesek, maaf nih, maaf, ntar gue salah lagi nih ngomong pesek. Ada orang pesek, kata cinta apa? Yang mancung fitnah namanya. Ada orang pesek yang namanya cinta tidak akan keluar dari lisan orang yang mencintai dengan bahasa yang bisa menyakitkan hati orang yang dicintai. Betul gak? Bahasanya lembut, bahasanya bagus, menjaga perasaan seseorang agar tidak benci dan tidak menjadi benci kepada orang yang mencintai. Pesek, kata orang yang mencintai apa? Mancung yang tertunda. Bahasanya dikemas menjadi indah, menjadi bagus. Kenapa? Agar tidak menyinggung orang yang kita cinta. Yang namanya cinta, setiap cinta itu harus ada pengorbanan. Betul? Pak, Bapak, Bapak, lu tidur Pak. Ini tanda-tanda akhir zaman Pak. 2 tahun, setahun lalu setiap maulid pasti laki-laki yang di depan. Tahun demi tahun berubah, perempuan yang depan, bapak termonopoli. Pak, Bapak, ini fungsi Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, matna, sulasa, waruba. Ini fungsinya. Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Ini gara-gara yang begini nih. Tanda perempuan lebih banyak daripada laki. Pak, maaf. Tahu kan ayat Allah di dalam surat Yasin? Hum wa azwajuhum fi dilalil alal araiki. Apa kata Allah? Wahai para suami, bawalah istri-istri kalian. Pak, Bapak, istri-istri. Jadi kalau Bapak punya istri 1, jangan harap masuk surga katanya. Tak dulu, ini mesti dilempeng ini. Saya mau tanya, Bu, maaf, emang Bapak nggak boleh kawin lagi? Yakin nggak boleh? Nggak nyesel Bu? Setelah dengar ilmu ini, pasti Bapak disuruh kawin. Mau dengar nggak ilmunya? Nggak mau juga? Lu kelewatan lu. Bapak maafin, Bapak ngeliat saya duduk di kursi Pak. Bapak ngeliat saya duduk di kursi nggak? Kaki kursi ada berapa Pak? Kokoh nggak? Goyang nggak? Sama ini istri kita bisa nopang nggak? Kaki kursi kuat aja bikin jejak gimana bini Pak? Nggak setuju? Nggak boleh. Berarti lo melawan Allah dong. Ayo, ayo. Saya kasih tahu sholat 5 waktu ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada nggak ayatnya? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada nggak dalam
minyak ngasih bapak kawin lagi saya sadar udah ngurusin keluarga capek, betul? Ngedidik anak, ngurusin suami, makanya Allah kasih ringan PA. Ada tuh ayatnya nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek. Tenang pak, tenang lah, gua kan laki. Masa gua redo udah lu duduk tersingkir, masa gua nggak belain? Model begini dicintain juga percuma nih pak. Emang bener ada tag edit nggak pak? Maaf tadi kemarin masak ini di rumah, diam. Perempuan biasa membela diri pak. Saya belum membahas maulid ya, kita gerah-gerah dulu, panas sekalian ya. Pak, kemarin Bibi masak, dia perempuan selalu membela diri, laki-laki nggak dikasih ngomong. Saya mau tanya, bapak tolong jawab jujur. Kemarin istri masak apa? Masak. Sebelum besoknya masak, malamnya dia nanya nggak sama bapak, yang besok mau dimasakin apa? Emang nggak punya otak. Istri sekarang mah begitu. Giliran mau masak, yang dimasak, yang nggak doyan lagi. Kenapa? Alasannya biar awet. Gak boleh bu. Kalau ibu cinta karena Allah, kalau ibu cinta karena apa yang dijalankan oleh Rasulullah, berikan setiap sesuatu yang terbaik kepada suami. Sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jika Allah mengizinkan untuk hamba untuk apa yang lain, maka aku wajibkan setiap istri sujud kepada suaminya. Itu boleh surga di bawah telapak kaki. Maaf, sama bu ya kencengan lagi. banyak emang. Ini pasti kencengan. Bidadari Allah ciptain perempuan. Bidadari kita ada pak laki-laki jadi bidadari nggak ada. Doyan burung dara iya main slot. Tapi jujur pak, emang perempuan ini keren loh. Perempuan ini kalau boleh dibilang segalanya serba mampu. Betul ya? Mampu bikin gedek, mampu bikin emosi, mampu bikin naik darah. Lu baru dikasih gitu, perempuan doyan banget disanjung. Maaf kalau sanjungan Ricky jangan diharap-harap enak, tapi dibanting ujungannya. Yang namanya maaf pak, bu, kita laki-laki gak akan pernah lahir dari rahim seorang perempuan. Wallahi tidak akan kita terlahir dari rahim seorang perempuan. Kecuali apa? Kekuatan itu Allah titipkan kepada perempuan. Makanya fungsi dari Allah menitipkan satu ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan, yang niatnya laki-laki harus mengayomi para. Tunjukkan cintanya bapak karena Allah kepada istri, maka istri akan menunjukkan cintanya karena Allah kepada bapak. Belum selesai sahabat. 1-0 pak, kita kalah. Yang kedua, tidak Allah titipkan surga kecuali di telapak kaki seorang perempuan. Betul? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Laki sama perempuan. Kita gak punya surga pak. 2-0 kita kalah. Yang ketiga, tidak ada sesuatu apapun yang tertempel kepada seorang laki-laki kecuali istrinya mendapatkan jabatan tersebut. Ini hebatnya perempuan ini pak. Pak Lurah datang pak? Mana? Hah? Oh Bu Lurah. Nah, ini ada contoh nih. Itu kalau ada Ibu Lurah, gua paling seneng. Pak, maaf, kalau bapak jadi Pak Lurah, istri dipanggil siapa? Coba tuh Bu Lurah, dipanggil Bu Lurah, bapaknya dipanggil siapa suami? Gak bakal dipanggil Pak Lurah, gak bakal. Jeleknya perempuan, jabatan gak pernah dibagi buat laki-laki. Setiap presiden punya istri, dipanggilnya siapa? Ibu presiden.
Betul? Suaminya jadi menteri, istrinya dipanggil siapa? Ibu menteri. Coba yang perempuan jadi presiden, suaminya dipanggil siapa? Pak Haji, apa namanya? Ibunya menteri, bapaknya dipanggil Bapak Haji, apa itu dipanggilnya? Kenapa jabatan gak bakal ngikut kepada laki-laki? Kalau perempuan yang punya jabatan 3-0 Pak, kita kalah. Jujur kita mah. Yang namanya perempuan Allah kasih banyak kemuliaan Pak. Allah kasih keagungan, kehormatan yang tertinggi kepada perempuan. Tergantung bagaimana dia bisa menjaga kehormatan tersebut. Dan perempuan wanita paling kuat, iya paling kuat. Jujur Pak, kita kalau gendong anak paling lama berapa jam sih Pak? Nggak mungkin ada yang laki-laki gendong anak 2 jam. Nggak mungkin, bohong. 5 menit kiri, 5 menit kanan, 5 menit kiri, oper kanan, oper kiri. Ibu Pak hamil 9 bulan tuh anak digendong kemana-mana. Kekuatan cuma milik Allah berikan kepada perempuan. Kuat ya. Itu lagi gunting Pak, makan ngikut, kondangan ngikut. Betul Pak? Arisan menggibah. Tuh ya, hebatnya perempuan. Berapa kosong kita kalah? 4-0. Tapi ingat wahai perempuan, dan kalau seorang laki-laki yang datang kepada kalian, yang sebelumnya kalian ridhonya seorang perempuan, ridhonya seorang anak terletak kepada orang tua, betul? Tapi kalau seorang laki-laki datang kepada kalian, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-4 Pak, kita menang. Langsung dibantai. Terus ibu mau masuk surga lewat kaki sendiri gitu. Udah jelas surga ada pintunya. Setiap pintu itu ada kuncinya, betul? Terus kalau mau masuk dobrak. Kadang ada yang minta doa, doain dong. Doain kami biar apa? Ya, di depan pintu surga juga nggak apa-apa dan tidak. Nggak masuk tapi di depan pintu surga nggak apa-apa. Yang saya lagi bingung, emang lu tahu buka pintunya kemana? Kalau buka pintu surga itu ke dalam, lu dijorokin ikut masuk, betul nggak? Nah kalau pintu surga bukannya keluar, nyemplung lu PA. Apa dia pikir pintu surga itu rolling door kali ya? Minta sama Allah yang benar-benar aja, minta yang pasti-pasti tapi pakai otak. Kadang manusia meminta nggak sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak pernah meminta sesuatu kecuali Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Tidak ada perkataan dan doa lain keluar dari lisan Nabi kecuali untuk umat Rasulullah. Rasulullah nggak pernah berdoa buat diri sendiri, keluarga, anak, istri, nggak pernah. Kecuali yang pertama kali didoakan adalah umat. Setelah itu baru keluarganya, baru anaknya, baru istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu contoh. Satu contoh saat dimana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Nabi sujud kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, angkat kepala. Angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Rasulullah. Sujud lagi Nabi. Angkat wahai kepala, wahai Rasulullah, angkat. Dia angkat kedua kali, ketiga kali Nabi pun sujud. Apa jawaban Nabi? Allah mengatakan, ya Muhammad, minta kepadaku tanpa harus sujud. Apapun yang kau minta akan aku kabulkan. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Titipannya cuma doa umat